semua di sini memenuhi saja aturan umumnya, ya artinya dalam proses belajar mengajar tidak ada saling mengganggu, harus cari nyamannya seperti apa, seperti itu. Walaupun di sini sudah dijelaskan beberapa bentuk termasuk penilaian dan lain sebagainya. Kalau dilihat, teman-teman lihat di sini aktivitas cukup besar nilainya, sehingga mudah-mudahan nanti di setiap sub atau setiap pertemuan kita bisa melakukan latihan. Tentunya harapan saya adalah kalian semua nanti bisa mengerjakan, ya tidak wajib harus dikumpulkan, tetapi wajib dikerjakan. Itu yang penting, karena semua sudah dewasa di semester 4 ini. Harapan saya motivasi untuk ingin tahu terkait dengan kewajiban pajak harusnya lebih tinggi itu. Karena apa? Karena kalian semua sudah di tahun kedua, tentunya kepalang tanggung gitu kira-kira. Kalaupun memang misalkan awalnya kurang memiliki minat yang tertarik terkait dengan perpajakan, maksud saya harus diselesaikan, suatu ketika pasti akan bermanfaat apapun bidang kalian nanti gitu kira-kira. Nggak usah terlalu dipikirkan, karena pajak itu memang ada di setiap lini, ada di setiap kementerian lembaga, ada di setiap aspek dalam kehidupan bernegara gitu kira-kira. Itu kenapa kalau teman-teman perhatikan, dengan memahami ketentuan perpajakan, banyak hal yang bisa nanti teman-teman sharing, banyak hal yang nanti bisa diberikan kepada teman, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Jadi harapannya seperti itu, kalian juga bisa menjadi pihak-pihak yang mampu meningkatkan pengetahuan perpajakan di masyarakat, begitu kira-kira. Sehingga sebagai jurusan pajak, seyogianya tertantang untuk itu, gitu, ya. Terlebih nanti sudah di tahun depan sudah semester terakhir akan memberikan pelayanan ke masyarakat melalui PKL. Nah itu lebih tertantang lagi ya harapan saya. UTS dan UAS porsinya 32%. Saya besar harapannya nanti teman-teman bisa optimal di sana. Ya, optimal dalam arti memang ditunjukkan pemahaman teman-teman sejauh mana gitu. Kalau kita nanti pertemuan pertama dan sampai dengan pertemuan ke-7 sebelum UTS, tentunya di setiap pertemuan itu ada benang merah yang kalian harus pahami. Tidak harus hafal, tapi harus dipahami. Artinya tahu nanti belajarnya seperti apa. Ya. Silakan sikapnya sesantai mungkin, kondisinya senyaman mungkin, apalagi teman-teman ada di tempat tinggal masing-masing. Harapan saya teman-teman bisa lebih semangat begitu kira-kira, ya. Di sini kehadiran sangat penting. Kenapa? Karena memang ini menjadi salah satu kewajiban yang hanya bisa ditolong oleh diri sendiri. Teman-teman kalau tidak bisa hadir silakan infokan. Kalau ada kendala silakan diinfokan, karena tidak bisa lagi orang lain menolong, sehingga jangan sampai kasus-kasus misalkan kurangnya kehadiran dan sebagainya itu akan menimbulkan permasalahan baik bagi mahasiswa maupun dari bidang administrasi gitu, karena kadang-kadang setelah ditelusuri apa kendalanya dan seterusnya. Ya itu gambaran yang memang saya harus sampaikan, mengingat dari dosen koordinator juga ingin ini semua diketahui oleh mahasiswa begitu kira-kira. Tugas-tugas nanti coba kita sampaikan, nanti kita pilih yang mana yang harus teman-teman kerjakan gitu kira-kira ya. Di sini ada tugas, ada kemudian mungkin ada tugas kelompok, nanti seperti apa menurut saya sih nanti kita coba sambil jalan kita pikirkan bersama gitu. Ini materi yang akan dibahas dalam satu semester, menurut saya teman-teman sudah bisa membaca di RTS begitu. Karena materi ini kalau dilihat di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu mayoritas bicara PPh pasal 21 di sini
ya tentunya dari sisi pemotongnya. Nanti saya akan coba berikan gambaran seperti apa sih sebenarnya posisi pemotongan ini, gitu kira-kira. Ya, baik. Mengawali perkuliahan itu pengantar dari saya. Silakan ada komentar. Tidak Pak, tidak ada Pak. Ya, cukup. Oke. Cukup. Kalau dirasa cukup, saya akan mulai dulu materinya terkait dengan PPH. Ya, di sini dinyatakan bahwa ada PPH. Apa itu PPH? Apa itu kemudian konsepnya? Sebelum masuk ke sini, saya ingin memberikan gambaran sedikit saja tentang kewajiban pajak badan maupun orang pribadi. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini seharusnya sudah punya gambaran itu, sehingga kotak-kotak dalam menghitung pajak teman-teman tidak ada yang boleh tersangkut kemana-mana. Gitu. Jadi orang pribadi maupun badan sebagai subjek pajak secara garis besar ada mempunyai kewajiban pertama PPH, kemudian ada kewajiban pemotongan pemungutan yang sekarang akan kita bahas, dan ada kewajiban PPN. Ini tiga besar ini yang harus kalian bisa pahami. Selain itu nanti ada juga kewajiban PBB P3, perkebunan, pertambangan, dan PBB lainnya, serta bea materai. Itulah 5 jenis sebenarnya pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga nanti teman-teman harus bisa memetakan. Ya, selama ini sudah belajar PPH, ya, berarti PPH yang teman-teman pelajari itulah salah satu kewajiban yang melekat dari orang pribadi maupun badan. Atas apa? Tentunya atas penghasilan tadi. Ya, atas penghasilannya. Atas penghasilannya melekat kewajiban PPH yang basis pengenaannya adalah dari laba kalau menurut saya. Ya. Kalau orang pribadi yang berusaha ya punya laba berapa, kalau dia badan usaha, kegiatan usahanya, bisnisnya ya tentunya juga ditanya labanya berapa. Kalau orang pribadi bisa jadi dia sebagai karyawan atau karyawati, bisa juga. Kemudian bentuk formnya, di sini ada 1770 kalau orang pribadi dan 1771 kalau badan. Orang pribadi maupun badan juga wajib membayar angsuran pasal 25. Itu kira-kira gambaran umum. Ya. Jadi mohon dibedakan. Ya. Jadi yang pertama ini, orang PPH ini basisnya adalah income. Kalau ada laba, baru orang pribadi maupun perusahaan ini membayar. Kalau tidak punya laba, harusnya tidak bayar. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat itulah konsepnya yang dipelajari di PPH. Di orang pribadi maupun badan, ada juga kewajiban yang diberikan sebagai bagian dari membantu kantor pajak, yang namanya pemotongan pemungutan PPH. Di sini, kalau orang pribadi yang ditunjuk boleh melakukan pemotongan, tapi kalau tidak ditunjuk tidak boleh. Itu khusus untuk orang pribadi. Tetapi kalau badan, kewajiban ini melekat otomatis. Ya, kewajiban withholding ini yang nanti kan kita bahas itu melekat kepada transaksi, teman-teman. Artinya, ketika ada transaksi pembayaran, ada transaksi pembelian aset, ada transaksi penjualan, ada kemungkinan menempel kewajiban withholding. Sekali lagi, ada kemungkinan. Jadi maksud saya, apabila sebenarnya ada perusahaan yang atau badan yang memang labanya tidak kena pajak, ya, seperti misalnya yayasan nirlaba, yayasan panti asuhan, yayasan pendidikan, itu semua mayoritas labanya tidak dikenakan PPH. Tetapi ketika yayasan, ketika badan hukum tersebut melakukan transaksi
maka akan muncul kewajiban pemotongan pemungutan. Ini yang harus sama-sama dipahami. Sehingga beberapa kali misalkan saya menyampaikan ke yayasan, misalkan nirlaba, bahwa Pak, kami kan tidak membayar pajak. Benar, apabila penghasilannya berasal dari bantuan, sumbangan, kan begitu. Karena memang dia penghasilannya seluruhnya non-objek pajak. Tetapi ketika yayasan, ketika badan hukum itu membayar sewa tempat, ketika membayar honorarium, ketika membayar jasa pemeliharaan, ketika membayar jasa konsultan, itu semua harus dilakukan pemotongan oleh yayasan tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang beberapa pihak sulit untuk dijelaskan. Nah, itu tugas teman-teman nanti bahwa ini adalah kewajiban yang terpisah. Kalau kita ngomongin PPh dan withholding. Belum lagi kita ngomongin PPN. Jadi PPN juga sama, teman-teman, bahwa kewajiban memungut 10% itu adalah kewajiban perusahaan ataupun orang pribadi yang ditunjuk, yang sudah terregister sebagai pengusaha kena pajak. Sehingga sebagai bukti dia memungut PPN, dia harus menerbitkan faktur, begitu. Nah, kalau kita berjalan, kalau melihat PPN ini, dia juga terregister sendiri, dia juga harus basis pemungutannya adalah penyerahan. Di sini saya sebutkan. Sehingga kalau misalkan perusahaan melakukan penyerahan barang ataupun jasa, tapi bukan dijual, diberikan gratis ke orang, itu tetap muncul PPN-nya. Kalau perusahaan nanti misalkan memberikan jasa iklan misalkan, maka dia tetap harus memungut PPN. Pihak yang membayar jasa iklannya harus memotong PPh. Nah, mudah-mudahan 3 kelompok ini di kelas 46 ini semua sudah bisa memisahkan. Nanti kita coba berikan ilustrasinya. Demikian juga sudah 3 kelompok kewajiban pajak. Nah, kalau misalkan orang pribadi maupun badan ini mempunyai atau menerima manfaat pajak dari bumi dan bangunan, mereka juga harus membayar PBB. Mereka mengambil bahan tambang, maka mereka bayar PBB tambang. Mereka mendapat hasil dari perkebunan, mereka harus membayar PBB atas kebun. Dan seterusnya. Baik itu di permukaan maupun di dalam perut bumi. Kan begitu, teman-teman pasti sudah belajar PBB. Sedangkan bea materai adalah pajak atas dokumen. Yang selama ini teman-teman sudah sering. Maka karena pajaknya atas dokumen, tidak dilihat subjeknya. Anak SD membuat surat pernyataan harus ada materainya. Orang yang penghasilannya di bawah PTKP buat surat pernyataan ya harus ada materai. Karena apa? Karena memang pajaknya dilekatkan pada dokumen. Dokumen apa saja yang harus ada bea materai, silahkan teman-teman nanti dipelajari. Jadi begitu, teman-teman nanti di sini ada 5 jenis ini nggak boleh ketukar-tukar. Ya, tidak boleh ketukar-tukar. Dan harapan saya sebagai jurusan pajak, teman-teman harus bisa membedakan. Nanti ada irisannya. Kapan perusahaan atau orang pribadi sebagai pihak yang menerima penghasilan, yang dipotong, kapan memposisikan diri sebagai pihak yang memotong. Dan kapan sebagai pihak yang memungut PPN. Nah, ini yang kadang-kadang sampai bekerja pun masih ada yang belum tuntas pemahamannya. Silakan kalau ada komentar tentang 3 kewajiban pajak ini, apakah bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami, Pak. Ya, silakan kalau sudah sangat cukup bagus. Nah, nanti fokus kita adalah fokus kepada withholding.
Withholding ini secara ketentuan perpajakan itu ada beberapa jenis nanti. Seperti tadi terlihat pasal 21, pasal 22, 23, 4 ayat 2, pasal 15, dan 26. Ini semua dilakukan pemotongan atau pemungutan ketika transaksinya terjadi. Nah, 1,5 semester ini kita hanya fokus kepada PPh pasal 21, bayangkan teman-teman. Fokusnya ke PPh pasal 21 hampir setengah semester. Nanti bagaimana posisinya coba kita nanti lihat ya. Kemudian di sini dijelaskan juga kalau di slide dari konsep PPh bahwa ada penghasilan yang dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak. Ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan non-final. Baik itu oleh badan maupun oleh orang pribadi. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk badan dia pasti mekanisme umum, artinya menyelenggarakan pembukuan, sedangkan orang pribadi bisa pembukuan, bisa normal. Ya, dua-duanya sekarang ada, ketiga itu ada namanya pilihan PP 23,5%, nggak ada masalah. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah bahwa atas penghasilan yang diterima oleh badan maupun orang pribadi yang dilakukan pemotongan oleh pihak lain di sini itu merupakan uang muka pajak. Ya, misalkan saya sebagai dosen memperoleh penghasilan dari PKN STAN sudah dipotong PPh pasal 21. Tentunya saya sebagai individu akan menghitung kembali PPh-nya di akhir tahun. Selanjutnya akan memperhitungkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh kampus. Itulah perannya di sini. Saya tentunya tidak berkaitan langsung dengan perhitungan PPh pasal 21. Tetapi kampuslah yang berkepentingan. Kenapa? Karena kampus akan gaji dan tunjangan kepada dosen-dosennya. Nah, itu nanti supaya bisa dibayangkan gitu kira-kira. Nanti melalui ilustrasi mudah-mudahan lebih lengkap. Latar belakang cash flow di sini dijelaskan bahwa sebenarnya withholding ini muncul karena pertama menjadi salah satu sistem pemungutan, yang kedua untuk mempercepat penerimaan negara. Ya, bayangkan kalau misalkan tidak ada withholding, penerimaan negara Januari sampai November yang danai siapa? Karena apa? Karena secara konsep PPh itu terutang di akhir tahun. Berarti hanya di bulan Desember wajib pajak menghitung PPh terutang, kemudian nyetornya di tahun berikutnya. Tetapi dengan ada withholding, maka sebagian dari pajak yang terhutang itu sudah dilakukan pemotongan dengan meminta bantuan subjek pajak badan maupun orang pribadi yang ditunjuk, gitu kira-kira. Sehingga kalau teman-teman di rumahnya punya sopir, punya pembantu, apakah dipotong PPh? Pertanyaannya adalah apakah orang tuanya sudah ditunjuk atau belum? Siapa saja yang boleh ditunjuk? Kalau orang pribadi itu adalah yang mempunyai usaha. Apakah orang tua teman-teman punya usaha atau tidak? Kalaupun punya usaha, apakah sudah menyelenggarakan pembukuan atau tidak? Itu syarat-syaratnya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang pribadi itu tidak melakukan pemotongan. Silakan dibayarkan gaji dan tunjangan untuk sopir dan pembantu atau orang-orang yang membantu lainnya, tetapi tidak perlu dipotong PPh 21. Tetapi si karyawan sendirilah yang harus menghitung PPh-nya dan menyetorkan ke kas negara. Itu kira-kira gambarannya. Dari sisi cash flow negara, kalau dicek nanti teman-teman silakan mayoritas atau sebagian besar mungkin penerimaan negara yang saat ini ada adalah berasal dari pemotongan pemungutan ini.
sifatnya masa bulanan, ya kan? Di samping itu mereka melakukan pemotongan dulu atas suatu transaksi. Jadi kalau dilihat prinsip-prinsip pemajakan, withholding ini lebih tepat karena dilakukan pembayaran pada saat yang tepat gitu kira-kira. Asas apa namanya? Kalau pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak punya uang gitu. Jadi pajak harus dipungut pada saat yang tepat. Jadi ketika gajian, saya gajian misalkan 5 juta begitu kira-kira, dipotong pajak 200.000 nggak ada masalah. Berbeda ketika sekarang gajian 5 juta, kemudian diminta nanti akhir bulan bayar ya 200.000, belum tentu ada uangnya. Itulah konsep withholding. Jadi dipungut atau dipotong sebagian untuk disetorkan ke kas negara, nanti hitung-hitungan rampungnya ada di akhir tahun. Ya, teman-teman mudah-mudahan nanti bisa memahami itu. Kemudian sistem pemungutannya. Ini bicara sistem pemungutan pajak yang mana ada official assessment, tentunya kita tidak menganut ini, ada self-assessment dan ada withholding. Di kita yang diatur adalah bagaimana sistem withholding ini bisa mensupport penerimaan negara. Gitu kira-kira. Silakan, ada komentar sampai di sini terkait dengan pemungutan PPh. Silakan. Sistem pemungutan pajak sudah teman-teman pelajari ya di pengantar ilmu perpajakan harusnya. Sistem withholding ditegaskan kembali bahwa sistem inilah yang nanti akan kita bahas. Bahwa ada pihak yang diminta bantuannya, tadi saya sampaikan. Wajib pajak badan otomatis diminta untuk memotong memungut. Ketika punya NPWP, selain ada wajib PPh, wajib juga pemotongan pemungutan. Tapi kalau ingin mungut PPN 10%, dia harus register kembali. Itu perbedaannya. Tapi kalau orang pribadi, ketika punya NPWP, hanya wajib PPh saja. Withholding, kalau ditunjuk. PPN, kalau dia register. Jadi mohon itu nanti diingat-ingat sehingga teman-teman sebagai pegawai BJP nanti tidak terlewat begitu, tidak bingung nanti memposisikan. Ya. Oke, cash flow negara tadi sudah saya sampaikan bahwa negara ini perlu penerimaan setiap bulan karena belanja pegawai yang paling besar itu setiap bulan. Tidak mungkin penerimaan negara hanya difokuskan pada akhir tahun, itu kurang lebih pertimbangannya. Nah, PPh kaitannya dengan pelunasan pajak. Ya, kenapa saya sampaikan erat? Karena memang PPh pasal 21 yang paling simpel itu merupakan pembayaran pajak di depan atau pembayaran uang muka pajak sebagai karyawan dibayar gaji dan tunjangannya setiap bulan dan dipotong PPh pasal 21 setiap bulan, sebenarnya nilai yang di setiap bulan dipotong itu merupakan cicilan saya. Ya, cicilan saya per bulan. Cicilan saya selama Januari sampai Desember. Nanti ketika semuanya sudah dilakukan pemotongan, baru nanti saya akan hitung kembali, kira-kira. Ya, sehingga mekanisme pemotongan, mekanisme perhitungan untuk semua jenis pajak yang dibayar tahap bulan ini akan diacu kepada perhitungan PPh pada umumnya. Ya, sebagai contoh, saya contohkan saja. Ya, ini saya contohkan. Oke, sorry.
di sini saya buat ilustrasi bahwa untuk poin 3 lah misalkan. Mudah-mudahan terbaca ya, latihan poin nomor 3 yang paling pas. Ada orang pribadi belum menikah, TK0, menerima penghasilan berupa royalti 100 juta yang dibayar oleh penerbit dan dipotong PPh pasal 23 15 juta, 15%. Dia tidak menerima penghasilan lain selama 2020. Teman-teman secara sederhana kira-kira berapa pajak yang dia harus bayar? Silakan, ada tanggapan. Kan sudah belajar PPh kan? Silakan. Ada komentar untuk ilustrasi nomor 3. Pak Rudi, penulis buku, menerima penghasilan royalti 100 juta. Sudah dipotong PPh pasal 23 15%. Oleh siapa? Oleh yang membayar. Penerbit. Bisa mungkin Gramedia, bisa Andi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang berapa sebenarnya pajak yang harus dibayar Pak Rudi? 2.300.000, Pak. 2.300.000. 300. Dihitung dari 100 juta dikurang PTKP terus dikali tarif PPh 17. Oke. 2.300.000 ya? Iya, Pak. Ya. Dia sudah dipotong oleh penerbit 15 juta. Apa yang terjadi? Lebih bayar. Ya, kelebihan bayar. Ya, nanti teman-teman sudah bagus bisa membuat ilustrasi itu. Bagaimana bisa menjelaskan ini kepada masyarakat bahwa apa yang dipotong 15% itu merupakan uang muka pajak. Itu tantangannya. Kalau memang tadi ilustrasinya, coba kita lihat, tadi Rudi menerima royalti 100 juta. Maka dipotong PPh 23 yang dipotong 15%. Apa yang terjadi? $15 juta. Perhitungan PPh Rudi tadi dihitung di akhir tahun adalah penghasilan ya 100 juta. PTKP langsung dikalikan PTKP. Sorry. Ini adalah penghasilan karena pajaknya, PPh terhutang. Ini yang kalian kalikan 5%. Yang dibayar oleh Rudi melalui pihak lain 15 juta begitu kira-kira. Maka perhitungannya akan terjadi lebih bayar. 12,7.
Nah, bagaimana nanti teman-teman bisa menjelaskan ini. Oke, lebih bayar. Ini adalah kewajiban withholding. Withholding dari pembayar. Dan ini penerbit. Pada saat apa? Pada saat transaksi membayar royalti. Begitu kira-kira. Ini kewajiban sendiri ya. Negara sudah menerima 15 juta uang yang disetor melalui penerbit. Jadi penerbit memotong nilai 100 juta ini, berarti Pak Rudi menerima pembayaran royalti berupa apa? Uang tunai. Jadi teman-teman bayangkan uang tunai sebesar 85 juta dan bukti potong PPh 23 sebesar 15 juta. Nah, seperti itu. Total uang yang dibayarkan adalah 100 juta. Jadi nanti mudah-mudahan sudah ada gambaran ini. Saya ulang terus karena apa? Karena ini nggak boleh keliru. Uang ini sudah disetor oleh penerbit sudah menyetorkan ke kas negara. Sebesar berapa? Sebesar 15 juta. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Di satu sisi 15 juta ini sudah di-store oleh penerbit. Di sisi yang lain nanti Pak Rudi akan mengklaim, akan menagih 12,7 kelebihan itu. Berarti apa? Ketika royalti ini dibayarkan, negara sudah langsung menerima dulu uang muka dari Pak Rudi 15 juta. Urusan nanti Pak Rudi lebih kurang itu nanti di akhir tahun diperhitungkan. Itu kalau nilainya 100 juta. Coba kita lihat kalau nilainya lebih dari itu. Ya. Kita copy di sini ilustrasi yang pertama. Kita tuliskan sekarang Pak Rudi menerimanya bukan 100 juta. Tapi Pak Rudi menerimanya 300 juta saja. Silahkan dihitung berapa PPh terutangnya Pak Rudi kalau dia menerima royalti 300 juta. Yang dipotong 15% sama 45 juta. Berapa PPh terutangnya? Silakan bantu saya. Sambil mengingat-ingat materi PPh orang pribadi. Rp31.900.000, Pak. Berapa? 31.900.000. 31.900.000. Benar semua? Benar, Pak. Oke. Betul, Pak. Betul ya. Berarti kalau dia sudah dipotong
15%, kalau 300K masih lebih. Ini akan mudah dijelaskan, nanti dikembalikan. 13%. Kita rubah lagi, langsung 500 juta. Berapa PPh terutangnya? Dia dipotong 15%. Rp95, Pak. Berapa? 95. 95 kah? 5 juta, Pak. 95 juta. 81.500. Kok beda? Kok beda? Oh iya, itu 446 ya? Ya, Ah, lagi. Berapa jadinya? 1.581 juta. 81. 500. Oke, 81.500 ya. Oke, kita tuliskan di sini 81.500. Nah, di sini permasalahan biasanya sudah mulai muncul. Ya, ketika tarif lapisan tarifnya sudah naik dari di atas 15%, teman-teman akan muncul kurang bayar. Apa yang kalian akan jelaskan? Akan muncul bahwa saya menerima royalti 500 juta, sudah dipotong pajak 75. Bayangkan, teman-teman, kalau misalkan dia menerima 500 juta, dia dipotong sebesar 75 juta. Apa namanya? Sorry, uang tunainya yang dia besar sekali. Bayangkan nanti teman-teman ketika punya juta sekali. Ketika melaporkan SPT diminta menyetor lagi 6,5 juta. Ini hal yang sangat sulit masuk di logika wajib pajak masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi 6,5 juta ini harus dibayar. Nah, tugas teman-teman bisa menjelaskan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau PPh pasal 23 ini tidak dipotong? Apa yang terjadi? Pemotongan tidak dilakukan. Lebih besar lagi nanti di akhir. Ya, apa yang terjadi? Ini nol. Berarti Pak Rudi membayar 81.500, betul ya? Bagaimana dengan penerbit? Kena denda, sanksi. Kena denda, kena sanksi. Apalagi bisa nggak penerbit bilang, Pak tahun, jadi ngapain saya tunggu? Tidak. Sehingga itu yang tadi saya sampaikan, penerbit ya kewajiban sendiri, tetap penerbit akan ditagih sebesar 15% dari 500 juta ditambah dengan sanksi. Sekarang yang nilainya berubah-ubah gitu kan, tergantung tingkat suku bunga yang ditetapkan dengan PMK. Sebelumnya langsung 2% gitu misalkan. Sekarang berubah-ubah ya. Sekarang beda nih, sanksi pasal 13 ayat 2 misalkan. Sehingga teman-teman bayangkan kalau ini yang terjadi double nggak?
Itu yang perlu benar-benar disadarkan supaya apa? Supaya penerbit dan pihak penerima penghasilan sadar begitu kira-kira. Bahwa penerbit memang apapun yang terjadi di dalam proses pemotongannya, penerbit akan tetap ditagih oleh negara sebesar 15% ini kalau terkait royalti. Demikian juga untuk orang pribadi. Ketika dia menerima penghasilan 500 juta, apapun yang terjadi, dipotong maupun tidak, jumlah PPh yang dia setor adalah totalnya 81. Kalau misalkan dia tadi dipotong 75, berarti dia akan membayar kekurangannya 6,5. Tapi kalau dia tidak dilakukan pemotongan, dia tetap membayar totalnya 81.500. Nah, itu yang nanti teman-teman mohon direnungkan kembali. Ya. Karena apa? Karena sangat sulit. Itu kenapa beberapa kasus terkait royalti ini sulit sekali. Kenapa? Karena ketika ada yang harus dibayar sendiri nanti, ini uangnya sudah habis begitu kira-kira bagi orang pribadi. Bagi Pak Rudi itu sulit banget. Kalau sudah masuk ke kantong disuruh keluar lagi. Beda dengan tadi kalau dia menerima lebih, Pak ada lebih lagi Pak, dikembalikan. Nah, tetapi beberapa kasus untuk orang pribadi profesional, baik itu yang dipotong dari jasa konsultan, dari honorarium, umumnya ini yang terjadi. Berarti apa? Ketika nilai yang dipotong lebih rendah daripada tarif yang berlaku di orang pribadi, kekurangannya dia harus setor. Bahkan nih teman-teman nanti sebagai aparatur sipil negara dimanapun bertugas nanti membayar selisihnya ini yang sulit. Misalkan ada banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa kalau seorang ASN pegawai negeri sipil itu semua pajaknya harusnya nihil karena sudah ditanggung pemerintah. Tidak 100% kalimat itu benar. Kenapa? Karena tadi ada yang dipotong lebih rendah dari tarif di orang pribadi. Silahkan tanyakan senior-seniornya nanti yang sudah bekerja, apakah mereka membayar selisihnya, itu tanda tanya besar. Ada yang membayar, ada yang tidak. Teman-teman bayangkan hal yang sederhana. Misalkan mayoritas pegawai Kementerian Keuangan harusnya penghasilannya mungkin dalam 1 tahun, teman-teman pun nanti senior-seniornya mungkin sudah mencapai di posisi 200 juta. Atau mungkin di posisi 150 juta lah. Sudah lazim. Bayangkan kalau teman-teman 150 juta berarti dengan PTKP TK0 PPh terhutangnya kurang lebih berapa ini? Ya, kalau 96 juta PPh terhutangnya. Silakan dihitung. Rp32 juta, Pak. 32.500.000. 32 juta 500. Salah. Bentar. Sekarang 9.400.000. 9 juta, 9.400.000. 9.400 ya. Teman-teman bayangkan kalau pendapat honor mengajar anggaplah 1 juta. Lalu misalkan dapat honor mengajar, berapa tambahannya? Berapa Pak? Biasanya 1 juta itu dipotong 5%. Sudah dipotong 5%. Harus kurang bayar berapa? Dengan asumsi yang lain tetap. Rp1 juta
Dipotong 5% berarti 50.000. Padahal harusnya yang dia bayar berapa? Di sini lapisan tarif kedua. Maka setiap tambahan Rp1 itu akan membayar pajak 15%, kan begitu. Jadi kalau ada tambahan income 1 juta, sebenarnya pajaknya bertambah 150.000. Dia harus kurang bayar 100.000. 1 juta ini apa, Pak? Bisa uang transport, bisa transport, bisa honor, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan, atau misalkan dia di rumahnya jualan online, dan lain-lain. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman harus siap. Itu kira-kira beda withholding dengan PPh orang pribadi. Itu gambaran saya, mudah-mudahan membantu. Jadi withholding dengan PPh orang pribadi itu dia punya bagian yang berbeda. Itu kenapa di slide tadi saya sampaikan memang terpisah. Tidak bisa teman-teman nanti jadikan. Silakan ada komentar di sana sebagai pengantar saja saya sampaikan terkait dengan PPh portfolio. Ada posisi yang memang kapan yang dimaksud dengan pembayaran berjalan, kapan dia merupakan kewajiban withholding. Jadi dua sisi, pihak yang membayarkan itu memotong, pihak yang menerima penghasilan itu akan dipotong. Itu tadi seperti tadi disampaikan. Si penerima royalti Pak Rudi itu akan dipotong, berarti menjadi kredit pajak di Pak Rudi, sedangkan penerbit akan kewajibannya memotong. Dia harus harus memotong. Itu kenapa saya sampaikan, kalau misalkan Pak Rudi nggak bersedia Pak dipotong, berarti 15% itu tanggung jawab si penerbit. Ada permakluman nggak Pak? Misalkan, oke, kan Pak Rudi sudah bayar seperti tadi saya jelaskan, jadi setelah itu dia bisa bebas, tidak bisa. Itu yang mohon nanti bayangan itu yang harus dicoba dibuat pemahaman masing-masing dengan bahasa sendiri. Ini semua seperti itu, baik 21, 22, 23, 24, 25. Nanti ini 25 di store sendiri, 26 untuk subjek pajak luar negeri, termasuk juga 4 ayat 2 dan pasal 15. Ada yang di store sendiri dan ada yang melalui pemotongan pemungutan. Silakan nanti mudah-mudahan semua punya pemahaman yang sama. Jadi tadi saya sampaikan kalau pemotongan itu ini istilah saja, mengurangi jumlah yang diterima, kalau pemungutan katanya menambah jumlah. Gampangannya begini teman-teman, kalau PPN itu dipungut. Kalau teman-teman belanja 1.000, dipungut PPN 10%, maka yang dibayar adalah 1.000 ditambah 10%. Ya, itu dipungut. Tetapi kalau dipotong, saya terima gaji 5 juta, dipotong PPh pasal 21, 200.000. Maka yang tadi saya terima adalah 5 juta dikurangi 200.000, gitu kira-kira. Karena nilai 200.000 itu akan disetorkan ke kas negara. Sehingga yang saya terima 5 juta kurang 200.000, 4.800.000 berupa uang tunai, berupa bukti potong dokumen sebesar 200.000, itu kira-kira. Jadi totalnya 500.000 seperti dicontohkan tadi. Silakan ada komentar, ini istilah saja. Biasanya di kampus suka ditanya apa bedanya sih pemotongan dan pemungutan. Pemungutan hanya ada di pasal 22. Ya, sehingga nanti tidak boleh keliru nanti. Berarti semua pasal 21, 23, 26,
4 ayat 2 itu berarti nilainya dikurangi dari yang dibayarkan. Karena dipotong. Sedangkan untuk pasal 22 sebenarnya ada yang dipotong, ada yang dipungut gitu kira-kira. Nanti saya contohkan ketika kita bahas pasal 22 itu ada yang beririsan gitu. Ada juga pasal 22 yang dipotong sebenarnya. Karena berkembang jenisnya pasal 22. Silakan, ada komentar. Belajar PPH harusnya lebih paham ini ya. Peta konsep put-put, saya tidak tahu ini sudah bisa dipahami atau tidak, karena pada prinsipnya ada bagian pemotongan yang bisa dikreditkan, tadi bisa diperhitungkan maksudnya, yaitu pasal 21, pasal 23, dan 4 ayat 2, serta ada yang bersifat final, itu hati-hati nanti. Saya tidak tahu ini bagaimana menjelaskan karena panah-panahnya banyak sekali, tapi intinya seperti itu. Ya, nanti teman-teman, nanti satu persatu, PPA pasal 21 dulu, ada yang final dan tidak final. Apa yang dimaksud final nanti kita akan bahas. Ya. Sampai di situ, ada komentar? Belum ada, Pak. Ya, silakan. Belum ada, Pak. Belum? Belum, Pak. Kemudian, kalau misalkan di dalam kasus di lapangan, pernah juga terjadi begini. Kalau misalkan pegawai ingin menyetor sendiri kewajiban perpajakannya. Misalkan banyak sekali pegawai-pegawai menyatakan, Pak, saya setor sendiri saja, tidak melalui withholding. Bisa nggak? Perusahaan ketika membayar notaris misalkan, notarisnya bahwa, oh saya tidak perlu dilakukan pemotongan, nanti akan saya setor sendiri. Bisa nggak? Mungkin kayak Pak. Bisa saja, Pak. Ya, bisa. Bisa. Alasannya? Silakan. Ya mungkin lebih enak aja gitu, Pak, daripada orang yang nyetor, mendingan saya aja lebih real gitu. Oke. Jadi lebih real ya. Bisa saja Pak, kan saya sebagai wajib pajaknya, nggak perlu dipotong. Ada lagi pendapat lain? Tidak, Pak. Sebenarnya bisa, cuma nggak berguna aja, karena kan yang badan itu kan udah punya kewajiban buat motong, karena Bapak juga tadi bilang mau gimana pun WP-nya kan harus dipotong. Nanti kalau sendiri yang menghitung kan jadi lebih bayar, jadi kan mending enggak aja gitu. Oke. Balik lagi ya teman-teman, saya sampaikan bahwa kewajiban yang melekat di suatu perusahaan atau di orang pribadi terkait 3 tadi, PPH, withholding, dan PPS, itu tidak ada maaf. Artinya harus dilakukan. Ketika ada perusahaan membayar gaji, tadi dicontohkan, atau membayar royalti, secara undang-undang di PPh pasal 23 kalau royalti itu wajib dilakukan pemotongan oleh pihak yang membayar. Sehingga ketika tidak dilakukan, dia melanggar kewajibannya, begitu kira-kira. Seperti tadi disampaikan. Ketika penerbit tidak melakukan pemotongan pasal 23 dengan alasan Pak Rudi kalau dipotong pasal 23 akan lebih bayar Pak, misalkan begitu. Kantor pajak di mana penerbit terdaftar tidak mentolerir seperti itu. Itu dari sisi penerbit.
pihak yang membayarkan. Tetap minta mana 15%. Di satu sisi, Pak Rudi sendiri sebagai pihak yang menerima penghasilan sifatnya pasif harusnya. Karena apa? Karena tadi uang yang dipotong 15% ini adalah prepaid, uang muka pajak. Walaupun Pak Rudi yakin bahwa di akhir tahun dia akan lebih bayar, dia tidak bisa menyalahkan penerbit. Kenapa memotong 15%? Turunin saja jadi 5%, itu tidak bisa. Nah, inilah kenapa saya sampaikan ini kewajiban yang terpisah. Pak, boleh nggak Pak, supaya tidak lebih bayar, Pak Rudi nggak perlu klaim yang 15 juta kalau begitu. Dia tulis 0 saja biar kurang bayar. Bisa nggak kira-kira? Pak Enggak, Rudi Pak. sudah potong 15%, tapi ketika lapor SPT, kalau dia taruh di sini 15 juta, dia akan lebih bayar. Ya sudah, saya nggak klaim Pak, saya langsung setor lagi 2,3 juta bisa? Enggak, Pak, nggak bisa. Ya, Nggak bisa. secara administrasi, penerbit mempunyai kewajiban melakukan pemotongan 15%. Selesai bagi penerbit. Di satu sisi, orang pribadi Pak Rudi, ketika dia tidak mengklaim 15 juta, sah-sah saja. Sepanjang apa? Sepanjang yang 100 juta royaltinya sudah dilaporkan begitu. Sehingga nanti kantor pajak hanya bertanya, Pak Rudi, saudara dipotong 15%, 15 juta. Kenapa enggak diklaim? Pak, saya buktinya nggak punya, Pak. Tapi income-nya saya sudah masukkan, nggak ada masalah. Berarti negara menerima penghasilan lebih, 15 juta dan ditambah 2,3 juta. 2 kali lipat negara menerima. Itulah yang kadang-kadang dalam prakteknya terjadi. Kenapa? Karena ketika Pak Rudi mengklaim lebih bayar, sebagian misalkan petugas, Pak nanti Bapak diaudit, Pak nanti Bapak akan diperiksa. Karena Pak Rudi nggak yakin ini semua sudah dilaporkan, maka Pak Rudi memilih, ya sudah, daripada saya ketahuan nanti yang lain, saya tulis saja di sini nihil, saya nggak klaim, saya lebih memilih untuk membayar lebih banyak untuk royalti ini, gitu ya. Itu kasus-kasus di lapangan. Jadi tidak bisa ya teman-teman untuk dia menggabungkan begitu kira-kira entitas sebagai penerbit subjek pajak sendiri dan entitas sebagai individu Pak Rudi juga merupakan subjek pajak sendiri. Jadi mohon nanti tidak boleh ditukar-tukar. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan semua nanti punya gambaran yang sama. Ya, sekali lagi ini persepsi gitu kira-kira, dan itu menurut saya menjadi fatal. Kemudian bagaimana untuk penghasilan TNI Polri yang bersifat final, ini nanti kita akan bahas di PPA pasal 21. Menurut saya ini nanti silakan teman-teman ikuti saja skemanya, mudah-mudahan terbantu gitu kira-kira ya. Ini juga sama bahwa mau disampaikan bahwa withholding itu ada beberapa gitu kira-kira. Kalau dia sifatnya sehubungan dengan pekerjaan, nanti akan dipotong pasal 21. Kalau dia terkait dengan aset, gitu ada pasal 23, terkait services jasa pasal 23, dan terkait dengan modal. Ya, di sini aset berupa tanah dan bangunan, berupa uang deposito, investasi, itu sebagian besar akan dilakukan pemotongan 4 ayat 2. Itu maksudnya di sini. Tapi silakan kalau yang terbantu dengan skema ini ya silakan saja. Itu yang mau disampaikan sebenarnya. Bagaimana dengan pasal 15 juga ada sebenarnya nanti terkait dengan sama
pembayaran kepada perusahaan pelayaran. Nanti kita akan bahas tambahannya begitu. Kemudian di sini bagaimana sebenarnya withholding ini dilakukan pemotongan. Ya, kalau Bapak dan Ibu, kalau teman-teman di sini bicara mengenai transaksi BUMN dengan supplier, itu kaitannya dengan pemotongan pemungutan, ya. Kemudian ada juga di sini terkait dengan import barang. Import barang nanti spesifikasinya agak unik karena apa? Karena import ini sebenarnya dipungut pasal 22 karena mereka ada potensi penghasilan sampai hari ini. Jadi pasal 22 impor itu adalah pemungutan terputus. Jadi ada potensi penghasilan yang diterima oleh importir, ya, sehingga dia wajib membayar atau wajib menyetor pasal 22. Nanti di pasal 22 itu ada 2 transaksi, jadi pada saat membayar, ada juga pada saat menerima penghasilan. Itu nanti kita harus coba pilah-pilah begitu kira-kira. Ini terkait industri tertentu, ini juga nanti di pasal 22. Bagaimana masing-masing industri itu nanti ada kewajiban memungut pasal 22 ketika dia menjual produknya. Nah, teman-teman saya yakin sudah membaca ketika industri semen jual semen, maka dia harus memungut pasal 22. Industri kertas, otomotif, baja, farmasi, itu nanti akan coba kita lihat maksudnya seperti apa sih gitu. Ya, nanti coba kita ilustrasikan. Kemudian di sini jenis pemotongan, ini 21 dan 26. Kenapa? Karena memang bisa jadi terkait dengan pekerjaan itu bisa jadi yang dipekerjakan adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian pasal 22 ini terkait dengan tadi transaksi penjualan maupun pembelian. Ini dia 2 sisi ya. Kalau pasal 23 murni atas pembayaran berupa tadi barang modal ataupun jasa-jasa di situ. Nah, ini yang nanti jenis-jenis pemotongannya teman-teman perlu identifikasi. Setelah bisa mengidentifikasi, baru bicara mengenai tarif dan lain sebagainya. Menurut saya mudah. Ya. Pasal 26 sudah pasti, ketika dia subjek pajak luar negeri, maka pihak yang membayar harus memotong pasal 26. Kemudian untuk 4 ayat 2, itu bisa 2 sisi juga. Bisa pihak yang membayar, bisa juga dia nanti di store sendiri. Karena apa? Karena tadi konsep dasarnya dia harus membayar pajak. Gitu. Nah, pasal 15 ada yang menyebutkannya norma penghitungan. Karena apa? Karena memang persentasenya itu dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan itu dari suatu bisnis. Gitu. Dalam hal ini bisnis pelayaran dan penerbangan umumnya. Itu nanti gambaran umumnya. Kemudian kewajiban memotong memungut ini ada di siapa? Nanti teman-teman juga di masing-masing jenis itu akan dipaparkan. Gitu. Kalau pasal 21 siapa sih saja yang harus memotong? Tadi saya sampaikan untuk orang pribadi tidak wajib sepanjang tidak melakukan usaha. Itu kira-kira. Tapi kalau orang pribadi punya usaha ya tentunya harus melalui penunjukan dari kantor pajak. Mekanismenya seperti apa, memotong, memungut, kemudian dia harus membuat bukti potong. Jadi sama teman-teman semuanya, semua dokumen memungut maupun memotong pajak itu harus ada buktinya. Jadi tidak boleh sebenarnya di dalam praktek pada pertanyaan, karyawan bertanya misalkan, Pak saya tidak pernah diberikan bukti potong. Apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya tinggal minta ke pemberi kerja. Tapi karena bargainingnya atau posisi si karyawan lebih lemah daripada si pemberi kerja, itu yang mengakibatkan kadang-kadang pemberi kerja menyatakan,
kan pajaknya saya yang tanggung, saudara nggak perlu bukti potong dan seterusnya. Banyak hal yang biasanya menjadi alasan. Itu kenapa lah muncullah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan bagi orang pribadi dari satu pemberi kerja. Itu kira-kira yang nanti teman-teman mendasari. Sebelumnya 1770 S dan ES itu dan SS itu tidak ada. Tapi untuk membuat pengawasan antara pihak yang dipotong dan pihak yang memotong lebih akurat, maka dimintalah semua pegawai yang dipotong PPh 21-nya itu melaporkan juga ke database-nya kantor pajak. Itu sebagai cross check data saja. Nah, kemudian kapan terhutang? Nanti teman-teman di masing-masing jenis itu akan berbeda-beda juga. Pemotongannya pada saat dibayar, tadi transaksinya, kalau gajian ya pada saat dibayar. Atau pada saat dia menjadi beban, beban pajak, beban secara akuntansi misalkan. Itu nanti ditentukan di masing-masing PP dan PMK-nya diatur. Mana jenis yang terutang pada saat dibayar, mana yang terutang pada saat dibebankan. Tentunya bisa dibuat logika sederhana gitu kira-kira. Ya. Ini tanggal-tanggalnya saya tidak akan ulang karena ini sifatnya lebih ke arah ketentuan KUP ya teman-teman. Pada saat belajar KUP sudah ditentukan kapan harus menyetor, kapan harus melaporkan, itu ada di KUP. Kalian silakan, dan itu tidak banyak berubah. Demikian untuk jenis pajak pasal 22 juga demikian, kapan dia harus memungut, bagaimana menyetorkannya, untuk berbagai jenis transaksi itu waktunya bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena untuk memudahkan pengawasan sebenarnya. Ya. Kemudian sama ini juga terkait dengan setor dan lapor gitu untuk transaksi-transaksi yang melibatkan pemungut PPN maupun PPh. Nah, di sini dibuat juga skema bagaimana PPh 21 yang dipotong sekali lagi bisa dikreditkan oleh orang pribadi maupun badan. Ya. Jadi kalau orang pribadi itu bisa jadi dia dipotong pasal 21, dipungut pasal 22, dipotong pasal 23, dia membayar pajak di luar negeri, itu pasal 24, atau dia membayar sendiri pajaknya di setiap masa, itu PPh pasal 25. Sedangkan untuk PPh badan kurang lebih sama, kecuali poin 8, PPh pasal 21. Sebenarnya ada juga satu lagi PPh pasal 26 bagi OP maupun badan yang berubah status sebenarnya. Tidak dimungkinkan nanti pada saat si orang pribadi datang ke Indonesia, dia masih statusnya subjek pajak luar negeri, sehingga waktu menerima penghasilan dipotong pasal 26. Tapi setelah 183 hari, dia berubah status, maka bukti potong pasal 26 itu juga bisa diterbitkan. Itu nanti contoh tersendiri yang bisa saya siapkan. Ini di SPT disampaikan di mana gitu kira-kira. Kalau orang pribadi ya di poin 15, kalau badan juga sama di kredit pajak. Itu cara penyajian sehingga gambaran umumnya kurang lebih demikian terkait PPh Putpur. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, mau nanya. Ya. Ada kebingungan sih dari saya tentang PPh 22 ini. Misalnya kan ini tentang impor gitu kan Pak. Impor barang yang bisa nanti outputnya untuk menghasilkan gitu atau membuat income bagi subjeknya. Nah itu apa pas diimpor kan bakal kena bea, lalu nanti ada misalnya ada PPN-nya lagi, lalu nanti akan kena PPh 22-nya lagi, itu apa WP-nya merasa tidak adil gitu Pak? Karena udah kena combo gitu pajaknya Pak. Sekian Ya. Pak. Oke, Jeremy. Jadi sebenarnya terkait dengan impor, jadi harus disamakan dulu persepsinya bahwa khususnya terkait impor, tadi saya sampaikan bahwa itu pemungutan pajak atas potensi penghasilan.
impor barang. Dalam impor itu tentunya kalau bea masuk ini terkait dengan kewajiban bea cukai ya. Terkait bea cukai terkait pembatasan lalu lintas barang kalau tidak salah. Itu kenapa ada bea masuk. Kemudian PPN impor karena konsumsi barang di daerah pabean. PPh 22 impor dipungut sebagai uang muka pajak atas potensi penghasilan. Nah, mungkin ini penjelasan saya. Jadi yang pertama adalah kalau kita lihat kewajiban 1, 2, 3, belum lagi nanti ada misalkan untuk beberapa barang ada PPNBM misalkan. Itu karena apa? Karena memang ini untuk konsumsi barang kategori mewah, misalkan begitu. Sehingga memang dari sisi cash flow, perusahaan berat sekali. Ya, walaupun dia PPN impor, dia bisa kreditkan sebagai PM. Dia bisa restitusi kalau memang dia tidak lebih besar nilainya daripada PK. Tapi dari sisi cash flow, memang ini, teman-teman bayangkan, ini kan semua ditalangi lebih dulu oleh importer atau dibayar dulu oleh importer. Dibayar terlebih dahulu oleh importer. Disinilah kenapa saya sampaikan bahwa kewajiban withholding itu membantu cash flow pemerintah di setiap bulannya. Karena apa? Karena untuk biaya masuk memang kewajiban bea cukai nanti untuk membatasi ruang pergerakan barang dan jasa, sehingga nanti itu akan ditanggung oleh konsumen. Untuk PPN juga akan ditanggung oleh konsumen yang mengkonsumsi barangnya. PPNBM juga ditanggung konsumen. Sehingga 3 poin ini, PPN dan biaya masuk, itu semua nanti akan diteruskan ke konsumen. Itu kenapa menambah nilai barang, menambah harga perolehan barang. Di satu sisi, untuk PPh, sekali lagi, ini sebenarnya dipungut untuk dalam tanda petik memastikan bahwa importir tadi pasti punya laba gitu, karena ada potensi income ketika dia jual. Nah, inilah alasan kenapa importir diminta juga membayar pasal 22. Memang benar sekali dari sisi cash flow, kalau kita lihat tarif yang ada sekarang, itu kurang lebih ini minimum beragam jenisnya, mulai dari 0 sampai mungkin 100%, bisa jadi. Ini 10%, kemudian ini 2,5 sampai 7,5, malah sampai 10%. Ada yang 10%, pasal 22 impor, di sini juga sama 0 sampai 100%. Sehingga bisa dibayangkan berapa cash flow yang harus disiapkan perusahaan untuk melakukan impor barang. Tetapi sekali lagi, untuk kondisi saat ini, negara tentunya berkepentingan di sini untuk membiayai tadi APBN, terlebih dalam kondisi pandemi misalkan impor barang ini tentunya dia bisa menahan sebagian potensi pajak sebelum nanti diklaim atau dikreditkan oleh si importir gitu kira-kira. Betul sekali, dan ini tidak bisa dikecualikan kecuali memang ada namanya SKB, surat keterangan bebas. Untuk beberapa kasus memang dimungkinkan untuk tidak membayar pasal 22 impor ini. Kapan tidak dibayar melalui SKB? Apabila
importir itu bisa memprediksi bahwa kalau dia membayar pasal 22 ini dia akan lebih bayar. Saya tidak tahu teman-teman belajar nggak tentang surat keterangan bebas administrasinya, SOP-nya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi nanti ada kewajiban withholding itu bisa dibebaskan untuk beberapa kasus. Tapi intinya karena withholding ini kan pembayaran uang pajak di muka ya. Yang bisa minta bebas apabila bisa membuktikan bahwa Pak kalau saya bayar PPh pasal 22 importnya perusahaan kami akan lebih bayar, itu pertama. Yang kedua juga sama untuk SKB PPh pasal 23 juga sama. Pak kalau saya dipotong pasal 23 oleh pihak lain saya bisa jadi lebih bayar. Contohnya teman-teman ada tahu pasti perusahaan yang menyewakan kendaraan. Perusahaan yang menyewakan kendaraan itu biasanya mempunyai surat keterangan bebas untuk PPh pasal 23. Karena apa? Karena perusahaan itu bisa jadi akan lebih bayar kalau semua kliennya memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi dia akan mengajukan ke kantor pajak di mana terdaftar yang menyatakan bahwa Pak, tolong saya dibebaskan biasanya untuk pertengahan tahun, mulai Juli sampai Desember biasanya. Karena apa? Karena kalau saya Juli sampai Desember semua klien saya memotong pasal 23, maka SPT saya akan lebih bayar. Saya kesulitan cash flow di situ misalkan begitu. Itu yang biasanya terjadi. Tapi untuk mengelak misalkan dengan alasan, Pak saya keberatan Pak, karena cash flow saya nggak nutup, itu tidak ada solusinya. Karena tadi ini semua diinstruksikan atau diamanahkan oleh undang-undang gitu. Itu kira-kira Jeremy, mudah-mudahan membantu. Siapa? Oke, ada lagi yang lain? Izin, Pak. Ya. Tentang PPh pasal 24 itu kan dari luar negeri udah dipotong, lalu dihitung kembali di dalam negeri dengan PPh 24. Ya. Itu bukti potongnya siapa yang buat, Pak? Jadi PPh pasal 24 itu sebenarnya adalah pembayaran PPh di luar negeri. Jadi pasal 24 itu tidak ada bukti potongnya, tetapi PPh pasal 24 itu berupa bukti pembayaran pajak di luar negeri gitu. Bukti pembayaran PPh di luar negeri. Biasanya ini ada seperti, kalau tidak salah itu ada prosedur seperti surat permohonan gitu. Dia memberitahukan bahwa Pak saya dipotong misalkan di Singapura PPh besar berapa ini, dia bukti potongnya dia akan beritahukan ke kantor pajak. Sehingga atas pajak yang dibayar di luar negeri itu nanti akan dihitung batas maksimumnya. Maksimum berapa yang bisa dikreditkan di Indonesia. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di PPh kan, batas maksimum besarnya PPh pasal 24. Apakah menggunakan tarif treaty, apakah menggunakan persentase jumlah penghasilan luar negeri dan dalam negeri, itu dibandingkan dengan berapa yang sudah dipotong di luar negeri, kan begitu. Pilih yang paling kecil, kan begitu kira-kira waktu belajar PPh pasal 24. Jadi, kalau ditanya bukti potongnya apa, ya bukti pembayaran pajak di luar negeri. Gitu kira-kira. Bukti bahwa income-nya di luar negeri sudah bayar PPh. Kan ini fungsinya adalah memang untuk menghindari pemajakan berganda. Ya, tetapi harus diingat ada juga prinsip apa ya? Kenapa mekanisme pengkreditan ini dilakukan untuk menghindari apa ya? Menghindari kerugian negara juga gitu. Dengan cara apa? Misalkan ada wajib pajak membayar pajak di Singapura misalkan 100 juta. Sedangkan perusahaannya di Indonesia dalam keadaan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak ya.
Misalkan PTA punya penghasilan dari luar negeri dan dipotong PPh misalkan 100 juta. Penghasilannya anggaplah dia 400 juta lah misalkan. Penghasilan neto dari luar negeri sebesar 400 juta. Dan dipotong pajak di sana 100 juta. Teman-teman bayangkan di dalam negeri hanya penghasilannya misalkan 1 miliar, kemudian biayanya di dalam negeri 1,4 miliar misalkan. Sehingga di dalam negeri rugi. Ada penghasilan luar negeri 400. Maka di dalam negeri juga masih rugi fiskal misalkan. Sebesar 50. Nah, kenapa dikasih batasan? Karena apa? Karena supaya ketika PPh terutang di dalam negeri nihil, 0, maka PPh pasal 24-nya juga harusnya nihil begitu kira-kira. Untuk apa? Untuk menghindari perusahaan mengklaim pasal 24 di Indonesia gitu. Kan nggak pas kalau misalkan dia bayar pajaknya di Singapura tapi minta lebih bayarnya di Indonesia gitu, tidak bisa, kan? Sehingga statusnya harusnya menjadi nihil gitu misalkan di sini. Itu tujuannya. Jadi batasan kredit pajak luar negeri itu adalah untuk kurang lebih untuk tadi membatasi ini. Tidak semua 100 juta ini bisa diklaim di Indonesia gitu. Atau bahasa sederhananya begini, kalau dia bayar pajak di luar negeri 100, menggunakan tarif di Indonesia berapa dia harus bayar? Kalau dia harus bayar di Indonesia 120, maka yang disetor di Indonesia hanya 20-nya saja. Kalau dia bayar di Indonesia harusnya hanya 75, maka yang boleh diklaim hanya 75 begitu. Jadi tidak bisa mengkreditkan seluruh jumlah pajak yang dibayar di luar negeri. Begitu kira-kira logikanya. Silakan ada komentar. Baik, Pak. Silakan, masih ada komentar. Kalau tidak ada, kita lihat ilustrasi yang tadi saya sudah susun. Kita lihat lagi. Bagaimana pendapat teman-teman terkait kasus yang pertama misalkan. Ada perusahaan sejak pandemi mengalami penurunan usaha sehingga dia mem-PHK pegawainya dengan membayar pesangon 100 juta. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perusahaannya? Ada komentar? Perusahaan membayar pesangon. Apa yang harus dilakukan? Silakan. Putus-putus suaranya.
memotong PPh 21 bagi Budi. Memotong PPh pasal 21. Ya, Pak. Pendapat lain? Mang, kecilin nggak, Mang Des? Bagaimana kalau sorry. Bagaimana kalau misalkan pegawainya tidak bersedia dipotong karena Pak ini pesangon gaji saya terakhir gitu, bisa nggak? Silakan berpendapat. Silakan. Mungkin bisa, Pak. Oke, alasannya? Karena kondisi PT-nya yang udah menurun gitu, Pak, udah tidak mungkin kalau untuk melakukan pemotongan. Jadi kayak kewajibannya nggak ada lagi gitu, Pak. Oke. Tetap ya teman-teman semua itu yang kadang-kadang memang di lapangan dilema ya, misalkan apalagi sudah kejadiannya sudah lewat. Karena apa? Karena memang untuk pandemi kemarin beberapa yang informasi yang saya terima, banyak perusahaan-perusahaan itu merumahkan pegawai, membayar pesangon tetapi tidak melakukan pemotongan karena pertimbangan cash flow. Nah itu tentunya secara undang-undang perpajakan itu tidak bisa gitu. Karena apa? Karena sebenarnya yang dipotong PPh itu sebenarnya adalah penerima pesangon, ya Pak Budi dalam hal ini. Sehingga tidak bisa perusahaan dengan pertimbangan cash flow kemudian tidak menyetorkan PPh-nya. Tapi balik lagi karena memang kondisi perusahaan akhirnya yang dipilih tadi lebih bagus dia tidak menyetorkan, kemudian bisa berhemat mungkin uang yang harusnya disetorkan itu digunakan untuk membayar kembali pesangon ke pegawai yang lain dan seterusnya. Nah itu yang kadang-kadang dalam nanti teman-teman menagih itu sangat sulit karena pertama perusahaannya sudah tidak beroperasi misalkan. Walaupun ada PPh 21 yang harus dipotong atas pesangon, ketika kita tagih, biasanya alasannya, Pak, kami tidak melakukan pemotongan. Ya, kalaupun sudah kami diminta lagi sebesar PPh pasal 21-nya, ya kami sudah tidak punya aset dan bisnisnya sudah tutup. Gitu. Itu yang kadang-kadang menyadarkan bahwa kewajiban withholding itu harus dilakukan pada saat yang tepat itu sangat-sangat memerlukan effort gitu kira-kira. Apalagi teman-teman nanti nagihnya itu atau sebagai AR baru menghibau nanti tahun depan di tahun 2022 misalkan. Kejadiannya di tahun 2020 sekarang saja kalau kita lihat beberapa daerah wisata itu sudah 1 tahun sudah tutup. Untuk dia membayar operasional saja sudah tidak mampu. Pegawainya sudah dirumahkan. Sebagian ada diberikan pesangon. Nah, untuk menagih kewajiban pajak baik itu PPh, mungkin PPh tidak karena mereka dalam kondisi rugi ya, tapi withholding-nya dan PPN itu yang kadang-kadang memang harus mempunyai strategi yang tepat gitu kira-kira. Tantangannya di sana sebagai otoritas perpajakan. Baik, untuk yang poin kedua, ini sangat simpel. Saudara Anto bekerja sebagai manajer di PT Aneka dengan penghasilan 167 juta dan dipotong PPh 8,3. Apakah sudah benar kira-kira kewajibannya ini dipotong?
Benar. Oke. Mungkin tidak, kalau misalkan karyawan ini, Anto ini karena selaku manajer meminta, Pak, saya ingin PPh-nya ditanggung perusahaan, mungkin nggak? Jadi PPh-nya 8,3 juta ini lumayan nih, setiap bulan 8,3, satu tahun 8,3, kalau tidak dipotong lebih bagus lagi gitu kira-kira. Kalau sekarang kan 167 dikurangi 8,3, dia take home pay-nya hanya 159 misalkan begitu. Atau 158. Mungkin nggak kalau si Pak Anto ini meminta, Pak, saya tidak pusat PPh 21 yang harus dipotong, tolong dong ditanggung perusahaan saja gitu kira-kira. Gak mungkin lah Pak. Ya. Gak mungkin Pak, kayaknya. Karena ya itu bukannya udah jadi bebannya, maksudnya udah jadi tanggung jawabnya, gajinya untuk dipotong gitu, masa harus perusahaan gitu yang jadinya yang bayar. Ya, nanti teman-teman ingat nggak waktu belajar PPh bahwa itu tergantung kebijakannya perusahaan. Dia bisa ngasih pegawainya 167.400 full, bisa dia memberikan 167.400 dikurangi 8,3, atau dia juga bisa menjadikan 8,3 itu sebagai tunjangan PPh 21 gitu. Nah, itu dari sisi manajemen perpajakan, itu pilihan itu ada di perusahaan, silahkan saja. Teman-teman sudah belajar nanti apa bedanya ditanggung perusahaan dan menjadi tunjangan PPh. Itu juga kan nanti di PPh 21 kita akan coba bahas. Dan itu tidak bisa kantor pajak mengintervensi, artinya melarang dan lain sebagainya. Karena itu murni pilihan yang ada positif dan negatifnya terhadap penerimaan pajak. Ketika digunakan untuk menjadi tanggungan pajak, itu dampaknya terhadap PPh ada. Ketika digunakan bahasa tunjangan pajak, itu juga akan berdampak ke PPh. Tapi secara keseluruhan itu merupakan pilihan yang memang diserahkan kepada perusahaan gitu. Sah-sah saja, itulah yang namanya bentuknya penghindaran pajak. Gitu. Tergantung kepentingan perusahaan mana yang lebih efisien begitu. Nanti teman-teman akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian di poin 4, ini saya menyangkut withholding yang lain. Silakan dibaca poin 4. Kalau sudah, silakan beri pendapat. Berarti pembayaran dari kedua buku ini bakalan lebih bayar, Pak ya? Kenapa lebih bayar? Karena kan penyewaan buku itu final. Ya. Karena nggak lebih bayar deh. Jadi karena final, si pemilik buku ini di PPh pasal 17-nya nggak ada pendapatan yang begitu. Oke, tidak ada penghasilan yang dilaporkan di PPh pasal 17. Terus, jadi tetap apa, Pak? tetap dilaporkan tapi
ya tetap dilaporkan, tapi di PPh final. Dilaporkan di PPh final ya. Ada lagi pendapat lain? Silakan. Untuk bagaimana dengan transaksinya dengan CV Sentosa dan transaksinya dengan tadi pemilik restoran Pak Budi ini, apa bedanya kira-kira? Pak Budi pengusaha, terus pengusaha orang pribadi, CV-nya itu badan. Jadi yang wajib memotong badan, sedangkan buat pemilik restoran itu boleh memotong atau enggak, tergantung itu di mengajukan. Oke, tadi bagi CV dia wajib ya, tadi kewajiban withholdingnya kalau CV otomatis ketika dia punya NPWP, dia otomatis ada kewajiban pemotongan pemungutan. Tapi untuk orang pribadi, tadi di awal saya sampaikan, dia harus melalui penunjukan. Sepanjang Pak Budi belum ditunjuk, maka dia tidak wajib untuk melakukan pemotongan. Tetapi Pak Budi tetap membayar sewanya 50 juta, nanti PPh atas sewa yang bersifat final itu akan disetor sendiri oleh Medi. Jadi di sini yang kenapa nanti di skemanya itu untuk PPh 4 ayat 2 ada melalui mekanisme store sendiri, ada melalui mekanisme withholding. Karena si pemilik ruko harus bayar pajak, gitu kira-kira konsep dasarnya. Oke, selanjutnya untuk yang poin 5, silakan. Silakan, ada komentar. itu jasa ya Pak, jasa dia sebagai agen properti, artinya seharusnya dia PPh 23 gitu Pak, bukan pegawai tetap. Kalau PPh 21 kan biasanya itu pegawai tetap. Oke, jasa, terus apa lagi? Jasa apa kira-kira di situ? Dia kayak agen gitu Pak. Jasa keagenan. Ya Pak, semacam itu. Silakan, ada pendapat lain? Nanti withholding seperti itu kira-kira. Bagaimana teman-teman mengidentifikasi itu yang kadang-kadang bagi sebagian wajib pajak itu masih menjadi kendala. Ya, kalau membayar komisi ada agen properti dipotongnya pasal 23 atau pasal 21. Kemudian dari situ saja sudah menimbulkan perbedaan persepsi. Kalau 21 tarifnya seperti apa, kalau 23 tarifnya seperti apa. Jadi nanti dalam pembelajaran withholding ini teman-teman
harus ditanyakan terlebih dahulu konsep dasar tadi klarifikasinya. Apakah ini penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan? Itu pertanyaan pertama. Orang pribadi. Kalau orang pribadi, maka dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya, apakah ini terkait dengan pekerjaan atau tidak? Itu kira-kira pertanyaannya. Sehingga baru setelah itu terjawab, baru kita bisa menentukan kewajiban withholding mana yang akan diterapkan. Tadi di PPh pasal 23 itu tanya terkait dengan barang modal. Apakah sebagai perantara ini ada barang modal atau keahlian teknis yang dia jual gitu kira-kira? Sepertinya enggak, Pak. Ya, tidak ada barang modal sehingga klasifikasi withholding yang tadi disebutkan itu lebih besar atau lebih condong masuknya kemana gitu kira-kira. Kan di slide itu. Ya. Kan itu sudah dijelaskan kalau itu dipotong di PPh pasal 21, Pak. Jadi Ya. itu perantaranya oleh orang pribadi. Jadi sudah benar dipotong pasal 21. Jadi objek objeknya itu termasuk ke dalam PPh pasal 21 dipotong PPh pasal 21 di mana kan imbalan itu diterima oleh bukan ya, Pak. Oke. Nah, itu teman-teman sudah mulai bisa mengidentifikasi kenapa masih bukan pegawai, berarti dia dalam tanda petik dia tenaga ahli seperti itu. Kemudian kenapa dia pasal 21? Karena dia adalah orang pribadi yang memang bekerja di agen properti gitu. Jadi sebenarnya komisi yang diberikan itu adalah sama dengan insentif yang diberikan kepada bukan pegawai, itu kira-kira yang bicara menguraikannya. Sedangkan kalau dimasukkan ke pasal 23, itu di 23 itu adanya royalti, sewa, bunga, dividen, selain orang pribadi, terus kemudian jasa memang di situ. Nah, jasa ini umumnya memang tersurat nanti di PMK-nya, teman-teman yang baca, ada nggak jasa yang berkaitan dengan jasa perantara atau jasa keagenan. Kalau memang ada, tentunya nanti akan dibagi perbedaannya dengan tadi, apakah bukan pegawai ini masuk nggak kategorinya agen properti. Jadi kalau dikaitkan dengan multi level marketing, biasanya untuk komisi atau insentif itu memang diarahkan kepada tadi bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan gitu kira-kira. Dari satu pemberi kerja atau tidak itu harus didukung lagi dengan bukti pernyataan dari si pegawai tersebut gitu. Itu nanti cara membedahnya apakah suatu transaksi itu harus dipotong 4 ayat 2, pasal 21 atau 23. Itu saja sebenarnya, sehingga di dalam prakteknya masih banyak biasanya perbedaan persepsi. Nah, nanti kita coba nanti di PPh pasal 21 di pertemuan kedua sampai ke-7, teman-teman harapan saya mencoba sudah menghitung. Kenapa? Karena memang prinsip perhitungan PPh pasal 21 adalah menginduk kepada SPT PPh orang pribadi. Lihat saja nanti teman-teman silahkan dibuka buku 1721A1 ataupun 1721A2, itu step-stepnya persis sama dengan PPh orang pribadi. Ada penghasilan neto, ada PDKP, ada penerapan tarif, gitu kira-kira. Sehingga harapan saya memang tidak terlalu sulit teman-teman untuk memahami itu, gitu kira-kira. Nanti beberapa ilustrasi saya akan coba share di pertemuan kedua,
mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman di dalam memahami kewajiban withholding ini gitu kira-kira. Silakan, ada komentar lagi. Belum, Pak. Oke. Untuk selanjutnya kita coba lihat tadi saya mau isi kegiatan hari ini. Oke, ini sudah. Di ilustrasi selanjutnya, teman-teman coba dilihat terkait dengan bagaimana sebenarnya PPh pasal 22 ya. Di sini tidak diatur ya, pasal 22 tidak diatur, sebentar dulu. Oke. Sorry, saya mau isi portal dulu sebentar ya. Oke. Sebentar dulu. Oke, ini awalnya ada pretest sebenarnya, tapi ya sudahlah. Untuk kelas ini saya tidak lakukan pretest. Sudah. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Silakan kalau yang komen dengan pengantar PPh Putut, silakan. Belum ada, Pak. Ya, belum ada, oke. Kalau tidak ada, semua sudah hadir. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mohon nanti di pertemuan kedua, teman-teman, di LMS ada latihan nggak? Nanti supaya nggak terlewat saya. Sebentar, Pak, dicek. Coba dicek. Sepertinya kayak Karena tadi wajib melihat LMS. Untuk pertemuan pertama ya.
Pohon aja Belum deh. ada ya? Hmm. Ini untuk pertemuan pertama, kemudian oke, pertama masalah. Nanti teman-teman siapkan saja untuk di pertemuan kedua, materinya sudah masuk ke, sebentar dulu. Nah, untuk pertemuan kedua, nanti silakan dibaca di LMS, itu sudah ada materi terkait dengan PPH ya, PPH pasal 21, PPH siapa yang menjadi pemotong, itu mohon nanti dipelajari, sehingga nanti kita bisa lebih ke arah latihan saja gitu kira-kira. Nanti saya siapkan, mohon tadi skema terkait dengan konsep withholding, baik itu pasal 21, pasal 22, 23, nanti semua dipelajari dulu, karena memang nanti gambaran umum ini yang nanti mengantar teman-teman punya basis yang bagus untuk pemahaman withholding gitu kira-kira. Ya, oke, kalau tidak ada saya kira cukup kelasnya, akhiri saja. Nanti teman-teman hadiran sudah saya isi, nanti untuk tugas ataupun ada latihan-latihan lebih lanjut terkait pertemuan hari ini nanti akan saya sampaikan via grup WA saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya tutup. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.